Kita akan satukan hati mengawali ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala berkat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Berkati kami semua. Biarlah ibadah ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita masih sehat, diberikan napas kehidupan. Luar biasa kasih Allah kita ya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau masuk ke daerah Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Allah kita yang luar biasa. Katakan sekali lagi dengan sungguh, Tuhan kita baik.
baik buat kami. Kami ada saat ini karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kita terbatas Bapa. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau beserta dengan kami, bersama dengan kami Tuhan. Melewati lembah kegelapan sekalipun kami tenang karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom saudaraku, sekali lagi semangat kita karena kita ada di sini untuk memuji Tuhan. Katakan jangan lelah ke kanan kirinya untuk memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru buat kita untuk apa? Menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang rindu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa kasih Bapa, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus.
Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani kami, dan menyenangkan hati itu yang ku ingini, menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman, sebagai keluarga rohani. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami mau mendengar, kami mau melakukan firman. Terima kasih buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Ya, terima kasih buat kesempatannya, Kotim. Puji Tuhan. Mungkin ada baiknya yang di sini, mungkin di, oh udah, sudah ya. Oke ya. Tadi kalau Tuhan mungkin nanti nggak bisa baca ini. Oke, ya. Nah, tadi pada saat waktu lagi di jalan, Tuhan ingatkan begini, betapa pentingnya identitas. Katakan, identitas itu penting. Bilang kiri kanannya, identitas itu penting. Ya, identitas itu penting. Contoh, kita mau buka rekening, pasti ditanya, boleh identitasnya? Nah, gitu ya. Kalau kita mau pergi ke sebuah negara, maka ada identitas yang perlu dipertanggungjawabkan oleh kita. Jadi tunjukkan kepada pihak yang berwenang, itu apa? Paspor, jelas. Jadi identitas itu penting. Kenapa? Karena tanpa identitas, maka kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan jati diri. Kita bahkan pihak-pihak yang bersangkutan pun juga akan mempertanyakan ini dari mana. Itu sebabnya ketika terjadi sesuatu, ada kecelakaan, ada pembunuhan, ada perampokan, ada apa, pasti yang ditanya kalau ada korban pasti identitasnya yang dicari. Ini siapa ini? Gitu kan ya. Jadi identitas itu penting, ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah identitas yang seringkali dilupakan oleh banyak anak-anak Tuhan. Di dalam kekristenan itu identitas kita ada banyak, ya. Tetapi seringkali kita lupa. Apa yang dimaksud dengan banyak? Contoh, nanti ada seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan. Itu identitas. Kita adalah anak-anak Allah. Itu identitas. Kita adalah prajurit-prajurit Allah. Identitas. Kita adalah singa dari Yehuda. Identitas. Kita adalah umat pemenang. Identitas. Tapi jarang loh orang yang ingat bahwa salah satu identitas kita ada di 2 Korintus. Ada di 2 Korintus, coba kita lihat. Sambil menunggu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Ya, saya boleh satu orang yang bisa membuka di dalam bahasa Indonesia. Boleh dibuka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Oke. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Nanti saya akan buka di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang lebih detail ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Oke. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Yes. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita seringkali
untuk status yang ini, untuk identitas yang ini lupa. Kita ada di muka bumi ini, yang nggak tahu siapa. Saya juga nggak minta dilahirkan, saya juga tiba-tiba dilahirkan ada di muka bumi ini. Ya udah aja, sama hidup gini, ya gini aja lah hidup mah, mengalir aja. Ya sekolah, udah gitu kuliah, terus kemudian kerja merit punya anak, punya cucu, ya udah selesai itu udah menghadap Bapa di surga, dah selesai. Ternyata jangan lupa bahwa kalau kita bisa ada di muka bumi ini, ternyata Tuhan punya maksud dan Tuhan mau mengingatkan pagi ini kepada kita bahwa kita adalah utusan Kristus. Ini seringkali kita lupa. Kita cuma tahunya kita anak Allah, kita prajurit Allah, kita singa dari Yahudi, kita umat pemenang, kita umat yang diberkati. Nggak salah. Dan ini saya ingin mengingatkan bahwa kita adalah utusan Kristus. Berdoa supaya kita pulang dari tempat ini menyadari kemanapun kita pergi, kita ini utusan Kristus. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. So we are ambassadors for Christ. Ini dalam terjemahan Amplified Bible. Apa kata ambassadors? Ya, ambassadors itu ditulis Christ representative. Jadi kita ini display, kita ini wakil, kita ini duta, kita ini begitu orang lihat kita harusnya orang-orang di sekitar kita itu begitu melihat kita, dia bisa melihat bahwa oh ini terjemahan dari Yesus, terjemahan dari Kristus ini. Anak-anak Tuhan kita. Sehingga identitas ini yang perlu kita bawa kemanapun kita pergi, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Nah, kita kan seringkali lupa itu. Kita cuma mengalir hidup di muka bumi ini, menikmati semua berkat anugerah dari Bapa, ya. Tapi kita lupa bahwa kita itu adalah ambassador for Christ. Kita adalah duta, kita adalah wakil Tuhan, kita adalah display Tuhan. Christ representative. Bahwa kalau mau lihat Kristus, nah lihatlah kita yang ada di tempat ini. Orang di luar harus bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Sehingga hidup kita nggak bisa hidup yang seenaknya. Sehingga kita nggak bisa hidup yang semau-maunya kita. Setiap apa kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita ingat bahwa kita ini representatifnya Kristus. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita, orang mau datang kepada Kristus, orang tertarik untuk bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena apa? Karena hidup kita. Mereka mau datang beribadah bersama-sama dengan kita karena mereka melihat kita. Mereka mau datang kepada Kristus karena mereka melihat bahwa kita ini representatifnya Kristus. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa we are the ambassadors for Christ. Kita adalah duta-duta bagi Kristus yang ketika kita ada di muka bumi ini. Nah, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami, Allah sendiri menyampaikan pesan. Ini dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari dikatakan bahwa melalui kita Tuhan menyampaikan pesannya. Apakah lewat mulut kita? Apakah lewat hidup kita? Tuhan menyampaikan pesannya. Jadi jangan lupa bahwa kita adalah the ambassador for Christ. Kita adalah duta, ya, untuk mewakili Indonesia di negara lain. Maka ada yang namanya duta besar. Nah, duta besar ini dia mewakili Indonesia. Display di Indonesia dilihat dari duta besarnya. Ada kepentingan Indonesia, kepentingan kerajaan Allah. Dalam hal ini kalau kita sebagai duta Kristus di muka bumi ini, ada kepentingan dari seorang duta besar untuk mewakili Indonesia. Maka kita punya kepentingan untuk mewakili Kristus. Kepentingan kerajaan Allah boleh terjadi, boleh terakomodir, boleh tercapai melalui kita. Penting buat kita kemanapun kita pergi. Nggak peduli apakah kita ibu rumah tangga, apakah kita hamba Tuhan, apakah kita accounting, apakah kita atlet, apakah kita seniman, apakah nggak peduli jabatan saudara apa, but we are the ambassador for Christ. Coba bilang kiri kanannya,
Kamu duta Kristus di muka bumi. Bilang kiri kanan. Kamu duta Kristus di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita ini duta-duta Kristus. Jangan sampai hidup kita seenaknya, jangan sampai hidup kita sembarangan. Nanti akan ada banyak contoh-contoh kejadian di dalam hidup kita, di mana pada saat kita mau melakukan, kita harus ingat bahwa saya ini duta Kristus loh. Berarti saya harus melakukan sesuatu, nggak bisa sembarangan. Itu sudah melekat. Masalahnya kita seringkali nggak ingat ini, jadi kita hidup ya udah mau gua lah, mau serah gua lah, kan gitu. Gak usah urus hidup gua, hidup gua. Nggak bisa, karena kita adalah duta Kristus di muka bumi. Coba, oke? Di dalam bahasa Yunani dikatakan presbyu, artinya adalah menjadi duta, menjadi wakil, atau dalam bahasa Inggrisnya to be an ambassador, act as an ambassador, berlaku, bertindak, bersikap, memutuskan tingkah laku kita seperti duta besar dari sebuah negara. Itulah kita. Next. Nah, hari ini saya mau menyampaikan ini supaya kita mengingat bahwa ada satu identitas yang kita seringkali lupa. Saya mau setiap kita di tempat ini, pulang dari tempat ini, kita ingat we are the messenger of God, yang menyampaikan pesan Tuhan lewat hidup kita, lewat tingkah laku kita, lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat keputusan-keputusan kita. We are the messenger of Christ. We are the ambassador for Christ. Sebabnya saya rindu supaya setiap kita dimanapun kita berada, kita ingat we are the ambassador for Christ. We are the ambassador for Christ. We are the messenger of God. Saya harus menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat hidup saya, lewat berkat yang saya terima, lewat kelakuan hidup saya, lewat keluarga saya, lewat kehidupan pertemanan saya, lewat kehidupan saya di kampus, ketika hidup saya di dalam pelayanan saya harus menunjukkan bahwa we are ambassador for Christ, we are the messenger of God. Penting buat kita. Identitas ini penting. Karena kalau kita nggak tahu identitas kita, maka percayalah, kita akan kehilangan arah. Tapi begitu kita tahu bahwa kita ini adalah ambassador for Christ, maka percayalah, kita nggak akan pernah kehilangan arah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan for Christ, we are the ambassador. Kita adalah duta Kristus, kita adalah wakil Kristus di muka bumi ini. Nah, coba lihat berikutnya, slide berikutnya. Tuhan mengutus kita keluar untuk apa? Untuk membawa orang-orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Kita diutus keluar untuk membawa orang-orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Jadi, kalau kita keluar dari tempat ini, lalu terus kemudian ada kejadian-kejadian ya terjadi dalam hidup kita. Apakah tiba-tiba kita nyerempet terus kemudian kita harus bertanggung jawab? Ingat, kita diutus keluar untuk membawa orang-orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Jadi itu adalah sebuah chance, itu adalah sebuah kesempatan. Apakah itu terserempet? Apakah kita melihat ada orang yang jatuh? Apakah kita melihat ada orang yang mengalami kerugian, mengalami sesuatu? Dan we are the ambassador for Christ. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita sikapi? Keputusan apa yang harus kita ambil? Ketika ada yang perlu orang ditolong, kira-kira perlu ditolong apa enggak? We are the ambassador for Christ. Sehingga kita nggak akan lagi menganggap bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ya, sial banget gua hari ini. Ketemu sama orang, ternyata orangnya begini. Enggak, kita ingat gini. Oh, ini kesempatan untuk untuk membawa mereka untuk mengenal kasih dan anugerahnya. Itulah kita. Kalau terjadi sesuatu yang mungkin menurut kita buruk, ingat baik-baik bahwa itu adalah sebuah kesempatan untuk kita jadi ambassador for Christ. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang ke dalam. Karena kita diutus keluar untuk membawa orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Amin.
jadi melayar. Ini kalau ada kejadian-kejadian di dalam hidup, terus kemudian kita merasa, aduh kenapa ini harus terjadi dalam hidup? Ini kesempatan sebenarnya. Ya, kan ada dimana ketika kita terjadi sesuatu terus kemudian kita mau lari dari tanggung jawab, terus kemudian udah kabur aja, atau pada saat kita lagi diserempet atau kita pas waktu lagi tiba-tiba terjadi sesuatu dengan kendaraan kita, terus kita malah marah-marah ke orang, wah dengan seenaknya. Tapi kita ingat harusnya kita bisa membawa dia nih kepada Kristus. Ya, lalu bersikap. Satu hari saya bertemu dengan sahabat saya, Adon, ya dulu dia penyanyi bass jam. Adon. Satu hari dia diserempet, terus kemudian dia ingat istrinya bilang, "Itu gimana sih? Orang nggak punya mata ya? Mobil kita diserempet, terus minta ganti nih." Apa yang terjadi? Ya, Adon ini keluar, terus ketemu sama yang nyerempet. Ternyata yang nyerempet itu taksi, supir taksi. Terus dia tanya, "Pak, kok bisa Bapak nyerempet mobil saya? Padahal posisi saya sudah benar." Si Bapak, "Iya Pak, tadi saya tuh," dengan berbagai macam alasan. Terus ditanya segalanya. Lalu, "Pak, ini minta maaf karena kesalahannya." Sebenarnya Don ini bisa dia menuntut untuk minta ganti rugi, tapi ternyata enggak. Walaupun ada kelebihannya karena mobil dia juga ada asuransi, tapi ternyata setelah dicek masuk, ternyata asuransi pasti udah habis, jadi nggak diperpanjang. Rugi nggak? Rugi dia. Tapi dia mengambil kesempatan itu untuk memberikan display kepada supir taksi ini yang belum kenal Tuhan, bahwa ternyata ada kasih karunia, ada kasih Tuhan untuk yang seharusnya orang ini mengeluarkan sejumlah dana sebagai supir taksi. Dan berapa sih penghasilan supir taksi? Mana mungkin bisa mengganti? Ya, pasti berat itu. Jadi dia menunjukkan kasihnya. Kita diutus keluar untuk membawa orang ke dalam kasih dan anugerahnya. We never know. Kita nggak pernah tahu. Dan mungkin suatu hari nanti supir taksi itu dia akan mengalami dan terus kemudian dia akan cerita, ternyata ada kebaikan Tuhan. Ternyata ada orang Kristen. Ternyata itu memungkinkan sekali. Bahkan mana tahu ada sesuatu terjadi yang mirip kejadian dengan Adon ini. Lalu ketika kita bertemu dengan orang ini, memberikan kasihnya, memberikan anugerahnya, maka orang ini tertarik mau berjemaat dengan kita. Apa gerejanya di mana? Apa orang Kristen? Bukan. Apa terjadi komunikasi? Di mana? Oh, saya mau ikut ibadah. Mungkin? Mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Mungkin. Segala macam bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pakai setiap kesempatan untuk menjadi display, untuk menjadi the ambassador for Christ. Oke, kita lihat slide berikut. Lihat, kalau bicara tentang the ambassador, nah lihatlah ini. Ya, ini kan grup musik yang ya sekarang sudah karena harus wamil gitu. Ya, dari pihak Korea tuh ini BTS ini harus wamil. Jadi dia nggak bisa konser-konser lagi selama 2 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi dia jadi ambasador dari mobil listrik namanya Hyundai Ioniq 5. Dia jadi ambasador. Kenapa dia jadi ambasador? Ya, pihak Hyundai dia melihat, oh ini ikon, oh ini keren nih, ini mendunia ini, bisa mewakili brand dari Hyundai untuk bisa menunjukkan kualitas Hyundai seperti apa. Nah, lihatlah dari grup musik ini, sehingga itu akan meningkatkan penjualan. Karena ada orang yang gandrung, ada orang yang senang sama grup ini, akhirnya membeli produk-produk yang dipakai oleh grup ini. Kira-kira begitu ya. Nah, next. Coba. Lihat. Tadi BTS itu adalah brand ambassador buat Ioniq 5. Tapi ada satu orang yang saya ingat dalam hidup saya, yaitu namanya Tiger Woods. Dia adalah seorang pegolf profesional dari Amerika. Dia brand ambassador dari banyak produk, termasuk salah satunya adalah Nike. Mungkin beberapa di antara kita kalau tahu dia
adalah brand ambassador dari produk Nike. Terkenal dong, dunia Nike kan. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Tiger Woods? Saya akan bacakan buat kita. Ini kisah hidup. Seorang golf profesional, brand ambassador produk apparel Nike dan produk lainnya. Ada Gatorade, ada AT&T, ada banyak sekali. Dia disupport, ya, di endorse. Selama karirnya sampai tahun berapa? Oh, belum. 2009. Sampai tahun 2009, total pendapatan yang diraih oleh Woods dari golf mencapai angka 895 juta US dollar, setara dengan 12,5 triliun. Dan uang sebanyak itu ia dapatkan dari berbagai macam sumber seperti hadiah, turnamen, sponsor. Nah, ini sponsor dan jadi bintang iklan. Ya. Dia berhasil mengalahkan bintang basket Amerika Serikat yaitu Michael Jordan yang mendapatkan pemasukan 500 juta dolar US setara dengan 11,2 triliun. Dan legenda balap formula Michael Schumacher yang meraup untung 700 juta dolar US setara dengan 95 triliun. Hal tersebut memasukkan namanya sebagai salah satu atlet dengan bayaran paling mahal di dunia saat itu. Wow, Tiger Woods, ya. Ini nih logonya di atas tuh kayak huruf W. Ini golf. Di topinya dibikinin logonya. Wah, dah. Logonya keren ini orang. Tapi coba next kisahnya. Akibat skandal perselingkuhannya terungkap dan karena dianggap telah merusak image perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas. Nanti ada perusahaan yang benar-benar kalau nggak berintegritas, gue nggak mau. Ada juga yang gini, peduli amat, yang penting lo terkenal. Nanti ini enggak. Karena ada perusahaan-perusahaan tuh yang sangat pokoknya integritas. Kalau brand ambasadornya tidak berintegritas, pecat, reject, selesai sudah. Apa yang terjadi? Terpaksa Tiger Woods harus kehilangan ratusan miliar rupiah akibat ditinggalkan oleh para sponsor yang selama ini telah mengontrak dirinya selama bertahun-tahun. Jadi brand ambassador, tapi ternyata dia brand ambassador yang buruk ternyata. Kenapa? Karena tingkah lakunya, karena kehidupan, karena dia mau-maunya dia, gitu. Dia lupa bahwa dia adalah brand ambassador, bahwa dia adalah duta. Dia harus bersikap, bertingkah laku, memutuskan segala sesuatu sesuai dengan jadi jangan cuma mau terima berkatnya, mau terima kontraknya, terima ratusan miliarnya, uang triliunnya, tapi hidupnya semaunya. Dan dia nggak tahu bahwa dia mewakili perusahaan apa. Kan gitu. Karena sebagai brand ambassador itu akan mempengaruhi penjualan dari produk, mempengaruhi dari image terhadap perusahaan. Wow, itu brand ambassador. Bayangkan kalau tiba-tiba kita dapat anugerah untuk jadi brand ambassadornya Indonesia di muka bumi. Gimana tuh? Atau jadi brand ambassadornya, kenapa? Brand ambassadornya seri 14. Wah, sambil memegang handphone seri 14. Iya, kita jadi brand ambassadornya. Akankah hidup kita mau sembarangan? Lihat kisah berikutnya. Lihat. Nanti ya. Berikutnya ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Arti brand ambassador adalah duta merek. Kita adalah duta dari Kristus. Anggap Kristus itu adalah sebuah perusahaan atau Kristus itu adalah sebuah image. Nah, kita ini duta dari image Kristus itu, ya. Dan kita ini memiliki peran besar bagi kerajaan Allah. Kalau di dunia peran besar bagi perusahaan, tapi kita peran besar bagi kerajaan Allah karena menyangkut sukses tidaknya Yesus diperkenalkan di muka bumi ini. Sukses atau enggaknya lihat dari hidup saudara. Hidup saudara kira-kira mencerminkan kerajaan Allah atau enggak? Wow, itu penting. Lalu kita dipercaya menjadi sosok promotor yang dikontrak oleh kerajaan Allah sebagai ikon sebuah brand. Jadi Nike, dulu Michael Jordan itu
itu adalah Nike. Tapi sekarang enggak. Michael Jordan udah bikin brand sendiri. Namanya Air Jordan. Jadi itu udah split. Dulunya dikontrak sama Nike. Nah, kita tuh seperti itu. Bukan maksudnya seperti Michael Jordan terus bikin brand sendiri, bukan. Tapi maksud saya, kita ini seperti brand ambassador mewakili sebuah produk. Nah, kita yang mewakili kerajaan Allah. Jadi kalau melihat kerajaan Allah, image-nya, sukses atau enggaknya, bergantung dari saudara loh. Yes, ada kasih karunia terserah Tuhan, Tuhan mau kasih karunia keselamatan kepada siapa aja. Tapi ternyata kita juga punya peran penting. Bahwa kita ini utusan Kristus. Jadi kita harus bersedia untuk diutus ke dunia ini. Bahkan mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita ada di muka bumi ini, kita adalah utusan Kristus. We are the ambassador for Christ. Ya, ulang-ulang ini supaya ini nempel di kepala kita. We are the ambassador for Christ. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, ingat, kita adalah duta Kristus, kita adalah utusan Kristus, kita adalah display Kristus. Dan kedudukan seorang brand ambassador, kedudukan kita sebagai ikon memiliki beberapa tuntutan tugas, antara lain. Pertama, membangun image kerajaan Allah supaya semakin positif, memperluas jaringan pasar suatu merek, atau kita memperluas kerajaan Allah dimanapun, ya, serta meningkatkan nilai jual, orang jadi tertarik, ya, lebih banyak lagi orang-orang jadi member. Kalau bisnis multi level marketing, nah, kan gitu kan. Kalau bisnis multi level marketing kan gitu kan, rekrut, ya kan. Nah, kita juga jadi brand ambassador, di mana kalau kita dalam sebuah bisnis multi level marketing, ketika kita menjelaskan, ketika kita memakai produknya, ketika kita hidup, ketika kita memutuskan dan ketika bersikap, itu membuat orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik. That's our identity. Itulah identitas kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita ingat, ini kesempatan kita bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Nah, ini penting buat kita, bahwa kita adalah utusan Kristus. Coba bilang kiri kanannya, kita adalah utusan Kristus. Bilang, kita utusan Kristus. Dimanapun kita berada, jangan cuma bisa menikmati hidup dari Tuhan aja, tapi ingat, mau melekat di dalam hidup kita, kita adalah utusan Kristus. Amin. Apalagi? Nih, oke. Next. Di Yesaya 61 ayat 1. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik. Inilah, kalau hidup kita nggak membawa kabar baik, ada yang salah dengan hidup kita. Kehadiran kita memberi kabar buruk bagi dunia ini. Ya, nama saya itu sekarang lagi santer, ya, di negeri. Ya. Saya Joshua, ya, Brigadir J, ya kan, ya, lagi santer. Brigadir J, ya. Terus kemudian Ferdi Sambo, anak Tuhan. Eliezer, anak Tuhan. Wow, ngeri sekali itu. Itu display yang buruk, sehingga hari-hari ini banyak diomongin orang. Eta orang-orang Kristen, garobo, gitu, garel. Itu yang saya dengar, omongan-omongan mereka. Bullshit lah, terbalik kata. Semua. Wih, ngeri loh. Bagaimana kalau orang begitu melihat saudara, dia enak lihat saudara, terus dia bilang, ada Tuhan Yesus tak? Saya jelema gelo. Gimana? Display kerajaan Allah rusak gara-gara hidup saudara. Demi hanya mempertahankan sejumlah uang, demi mempertahankan sebuah kedudukan, posisi. Display kerajaan Allah jadi buruk. Karena apa? Karena kita nggak menjadi duta Kristus yang membawa kabar baik. Untuk membawa kabar baik itu kepada orang miskin, menyembuhkan orang yang remuk hati, mengumumkan kepada orang-orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang dalam penjara mereka akan dilepaskan. Ini kabar baik. Berharap
setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita ingat dimanapun kita berada, we are the ambassador for Christ. Untuk membawa good news bagi dunia ini. Hati-hati dengan tindakan kita, hati-hati dengan keputusan kita, hati-hati dengan sikap kita, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perilaku kita. Kenapa? Karena kita dilihat. Memang itulah nasib hidup orang Kristen itu dilihat. Ya. Kan jarang kan kita ngomong, identitas orang lain yang jarang. Mereka orang Kristen kok korupsi, kan gitu. Jarang tuh saya mendengar orang mereka kok korupsi. Enggak. Pasti orang Kristen yang bicara. Emang kita ini dilihat. Emang kita ini brand ambassador. Jadi ya udahlah, nasib lah ya. Nasib ya. Tapi kan ada berkat juga mengalir buat kita sebagai brand ambassador ya. Menyesal nggak jadi brand ambassador? Saya sih nggak menyesal. Malah itu jadi tantangan untuk kita bisa menjadi orang berkualitas, untuk bisa menunjukkan kepada dunia. Dan setiap kali kejadian apapun, pakai itu untuk menunjukkan we are the ambassador for Christ. Nah, lihat ini janji saya, ada satu kisah hidup yang perlu kita lihat dari seseorang, dan saya yakin kisah ini akan menjadi inspirasi buat kita. Kenapa? Karena lewat seseorang ini itu ternyata terjadi sebuah perubahan dalam hidup seseorang. Nah, tapi ingat, sebagai brand ambassador, maka kita harus bring a change. Kita harus membawa perubahan. Jadi brand ambassador nggak mau membawa perubahan, bagaimana? Ya harus membawa perubahan lah. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Ini, lihat, bring a change. Next. Nah, untuk membawa perubahan, ternyata perubahan di dunia itu ada dua. Pertama, cultural mandate, ya, mandat budaya. Di Kejadian 1 ayat 28. Perubahan budaya. Orang yang biasanya buang sampah sembarangan enggak jadi buang sampah sembarangan karena melihat kita. Orang yang biasanya hidup sembarangan, hidupnya jadi nggak sembarangan karena kita. Itu cultural mandate. Orang yang dulunya tebang pohon sembarangan enggak tebang pohon sembarangan karena kita. Orang yang tadinya hidup, kalau kita habis nonton di bioskop gitu, habis makan terus dibuang, biarin aja kan nanti juga ada yang beresin. Ternyata saudara enggak, kita habis makan popcorn, habis nonton dibawa, terus kemudian bantu-bantu untuk membersihkan. Wow, itu perubahan kultur, kebudayaan, kebiasaan berubah karena hidup kita. Suatu hari saya diizinkan Tuhan pergi ke, itu saya ingat di Hong Kong ya kalau saya, di Hong Kong saya makan karena ketemu Ii ya, dari istri saya, orang Hong Kong. Jadi saya pergi ke sana terus kemudian makan. Selesai makan di food court, ya udah, kita namanya orang Indonesia habis makan ya udah tinggal aja, benar nggak? Begitu ditinggal, tiba-tiba ada yang marah. Tapi kan saya kan nggak ngerti ya bahasanya. Oh ini wah, saya nggak ngerti bahasanya, bahasa apa. Tapi ada Ii kan. Jadi si Ii ini, tante dari istri saya ini ngomong, ini kalau habis makan di sini mah harus diberesin. Lu nggak diberesin tuh dimarahin. Jadi kita harus beres-beres sendiri. Piring ditumpuk. Nah sekarang budaya ini sudah mulai masuk tuh. Coba kalau di food court kan. Katakanlah itulah. Tadi malam saya habis makan tuh di Riau Junction. Itu juga ada tulisan itu. Yuk mulai beres dari diri sendiri. Ini gitu. Jadi mulai tuh punya kebiasaan ya, numpukin, buangin, mulai nggak dipisah-pisah, bertumpuk. Bisa juga tak? Nah, itu adalah perubahan yang terjadi karena kehadiran kita. Tapi untuk perubahan sebuah budaya yang ada di sekeliling kita. Tapi perubahan itu nggak cuma budaya, tapi juga ada ini, mandat penginjilan. Mandat penginjilan itu begini, masa sih kehadiran kita di muka bumi ini nggak pernah bisa bawa satu jiwa kepada Kristus?
Harus dong. Kehadiran kita harus bisa membawa orang tersebut kepada Tuhan. Itu ingat. Jadi jangan cuma terkenal bahwa kita mampu melakukan perubahan. Yang tadinya nggak buang sampah, yang tadinya buang sampah sembarangan jadi nggak buang sampah sembarangan. Yang tadinya sering melanggar jadi nggak sering melanggar. Nggak cuma itu, tapi juga kalau kita bisa membawa orang yang tadinya nggak pergi ke gereja jadi pergi ke gereja, yang tadinya nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, itu adalah perubahan yang kita sebut dengan mandat penginjilan. Bukan cuma mandat budaya. Perubahan itu ada dua. Yang pertama kultural, budaya, tapi juga mandat penginjilan. Membawa keselamatan supaya orang yang tadinya tidak kenal Yesus jadi kenal Yesus. Itu yang utama. Nah, kalau perubahan untuk kita hadir di muka bumi dan kemudian membawa orang yang tadinya tidak diselamatkan jadi diselamatkan. Contohnya jelas lah. Ketika Yesus ketemu Zakius, apa yang terjadi? Ya, Zakius berubah. Zakius berubah. Kalau ada yang pernah aku palak dari orang ini bahasa sehari-hari, saya akan ganti 4 kali lipat. Wow. Dan setengah dari milikku akan kuserahkan, akan aku bagikan. Wah, itu sebuah perubahan tuh ketika ketemu Yesus. Makanya Yesus bilang, aku akan stay, bukan aku akan menumpang, bukan. I wanna stay, tinggal di rumahmu. Dan dia katakan, di rumah ini hari ini juga ada keselamatan. Wes, luar biasa. Kehadiran Yesus membawa perubahan tuh. Bukan budayanya saja, tetapi apa? Tapi kehidupan orang tersebut yang tadinya tidak kenal Tuhan jadi mengenal Tuhan karena kehadiran. Itu contoh untuk mandat penginjilan. Tapi bagaimana dengan mandat budaya? Nah, ini ada satu contoh yang saya ingin kita sama-sama lihat, story dari seseorang yang keren. Boleh? Slide-nya. Oh iya, ini penjelasannya. Jadi lupa saya menjelaskan. Penjelasannya. Mandat budaya atau mandat penciptaan adalah perintah ilahi yang ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana Allah setelah menciptakan dunia, Dia memerintahkan umat manusia untuk memenuhi, menaklukkan, dan menguasai seluruh bumi. Udah ya? Lalu ini, mandat penginjilan adalah perintah ilahi yang ditemukan dalam Matius 28, 18, 20. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Supaya kita sebagai orang percaya harus memberitakan Injil, supaya semua orang bisa diselamatkan dan harus menjadikan mereka murid Kristus. Beres ya? Tadi ya, sudah secara penjelasan. Nah, mari sekarang kita lihat ada sebuah kisah ya, The Story of Teddy Stoller ya. Ini The Story of Teddy Stoller. Ini menarik sekali. Saya baca ya, terharu juga sih. Terharu. Kisah hidup seorang anak kecil, tapi kisah hidup anak kecil ini berubah karena sesuatu yang terjadi ya. Oke? Nah, lihat. Siapakah Teddy Stoller ini? Pada kelas 1, pada seseorang anak yang tidak menarik, tidak peduli dengan sekolahnya, pakaiannya tidak rapi, rambut tidak disisir, tidak disukai sekitarnya. Wow, orang ini tidak disukai oleh sekitarnya. Sekalipun gurunya yaitu Nona Thompson selalu berkata bahwa ia mengasihi semua muridnya dan mengasihinya itu sama rata, namun sebenarnya ia jauh lebih senang untuk memberi nilai buruk kepada Teddy. Ini gurunya. Setiap kali lihat Teddy tuh bahagia gitu kalau bisa ngasih nilai buruk kepada si Teddy. Tapi dia bilang, I love everybody equal, sama, gak membeda-bedakan. Tapi terbukti dia berbeda. Kenapa? Karena ternyata Teddy itu tidak disukai oleh sekitarnya. Dan anak ini bukan anak yang pintar. Anak ini itu anak yang bodoh. Ya. Nah, siapakah Teddy Stoller ini? Nah, ini kisah hidup. Next. Kelas 1. Pekerjaan dan kelakuan Teddy baik, tetapi keadaan keluarganya kurang baik. Oke? Kelas 2. Ibunya sakit keras.
tidak ada yang membantunya dengan pekerjaan sekolah. Kelas 3, ibunya meninggal. Ia menjadi seseorang yang lambat sekali dalam belajar. Daya tangkapnya buruk. Ada di sini yang daya tangkapnya kurang bagus? Tenang, ada harapan. Ada harapan. Nanti lihat di ujung. Ia lambat, tapi kelakuannya baik. Ya, secara edukasi dia buruk, tapi kelakuannya baik. Ayahnya tidak mempedulikan dia. Bagaimana kira-kira nasib seorang anak yang seperti ini? Saya nggak tahu, kalau ada yang mirip mohon maaf ya, tapi ada harapan. Pada hari Natal, next, Teddy memberikan hadiah kepada Nona Thompson sebuah gelang yang setengah dari matanya. Jadi gelang itu ada mata-matanya ya. Itu sebagian, setengahnya itu telah hilang. Dan kemudian ditambah lagi, bukan cuma gelang tapi parfum ya. Dia kasih parfum yang ya murahan lah. Nona Thompson langsung memakai gelang dan parfum tersebut, dan ia memperlihatkan kepada seisi kelasnya sambil berkata bahwa hadiah Teddy ini sangat indah dan sangat harum. Oh, kok berubah ya? Dia kan senang untuk memberi nilai buruk ya? Sekarang berubah. Ada sebuah perubahan. Selesai sekolah, Teddy mendekati Nona Thompson dan berkata, apa yang dikatakan oleh seorang Teddy kepada Nona Thompson? Dia bilang begini, engkau seharum ibuku. Waduh. Setelah di-announce sama si gurunya, ini pemberian yang keren dari seorang Teddy. Lalu Teddy-nya bilang, engkau seharum ibuku. Ya. Dan gelangnya juga indah sekali di tanganmu. Aku senang karena engkau menyukai pemberianmu. Perubahan dari si Nona Thompson itu direspon oleh seorang Teddy. Ketika Teddy pergi, Nona Thompson berlutut dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena ternyata selama ini mungkin image-nya, pikirannya, anggapannya, persepsinya salah. Ternyata orang seburuk Teddy ini, dia bisa memberikan sebuah statement, sebuah perkataan yang ternyata menyentuh buat seorang Nona Thompson sebagai gurunya. Ya. Keesokan harinya murid-murid itu disambut oleh seorang guru yang baru. Nona Thompson tidak lagi hanya seorang guru, tapi ia adalah utusan Tuhan. Dia berubah. Dia sadar bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Next. Ia mulai mengasihi dan membantu semua muridnya, terutama yang terbelakang. Kalau dulu yang terbelakang dikasih nilai buruk, senang. Sekarang berubah, saya ini utusan Kristus. Lalu dia ubah, dia senang membantu terutama yang terbelakang, yang agak-agak, mohon maaf kalau bahasa kerennya sekarang tuh on, agak on. Nah itu yang diperhatikan ya. Dia mengasihi tetapi itu jadi perhatian. Khususnya Teddy. Teddy mulai mengalami perubahan yang dramatis. Ia maju sekali dalam pelajarannya. Luar biasa ternyata. Membuat sebuah perubahan loh dalam hidup. Lalu dia lama sekali Nona Thompson tidak mendengar kabar baik dari Teddy, karena pada suatu hari ia menerima sebuah surat dari bekas muridnya itu. Ya kan, dia selesai di sekolah, pindah sekolah gitu kan. Nah, akhirnya lama nggak kontak, dapat surat. Zaman dulu, ini kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin pakai email kali ya, atau pakai WA ya. Ini pakai surat nih zaman. Jangan kita khotib. Dulu saya ingat loh, saya dikirimin terus buku sama khotib loh, majalah banget ya. Tulang Elisa kalau nggak salah ya. Walah itu, ingat sekali dikirimin sama khotib dulu. Mantap itu buku itu.
Ini lihat, teruntuk Nona Thompson. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa aku akan lulus juara kedua di kelasku. Sudah, jadi perubahan. Next. Nggak cukup loh perubahannya. Next. 4 tahun kemudian surat Teddy datang lagi. Teruntuk Nona Thompson. Aku akan lulus juara pertama di kelasku. Weh, tadinya kedua, sekarang pertama. Ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Universitas tidak mudah, tapi aku menyukainya dengan kasih. Teddy Stoller. Ini gambarnya bukan gambarnya Teddy ya, bukan. Ini saya cari aja. Kira-kira gambarnya agak kokon gitu lah mukanya. Jadi saya cari ini ya. Ini bukan Teddy loh, jangan dipikirin ini Teddy. Ini mah ilustrasi aja ya. Next. 4 tahun kemudian surat Teddy datang lagi. Ya, teruntuk Nona Thompson. Aku akan lulus juara pertama di kelasku. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Oh, ini mau udah kan? Next. Maaf. 4 tahun berikutnya. Teruntuk Nona Thompson. Hari ini aku adalah Dokter Teddy Stoller. Seseorang tidak disukai di sekitarnya, seseorang yang on, seorang yang dapat nilai buruk, seorang yang ibunya sakit keras, terus ibunya meninggal, tidak dipedulikan oleh ayahnya. Buruk sekali hidup dia. Tapi hanya karena satu hal, Nona Thompson berubah, terus kemudian dia menyadari bahwa dia adalah Tuhan Kristus, maka terjadi perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Apa nih? Hari ini aku adalah Dokter Teddy Stoller, dan aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Seperti biasa. Bulan depan, tanggal 27, aku akan menikah, dan aku ingin engkau datang dan duduk di tempat yang ibuku seharusnya duduk bila mana ia hidup. Engkau adalah satu-satunya keluargaku. Ayahku meninggal setahun yang lalu. With love, Teddy Stoller. Hanya karena perubahan seorang Nona Thompson, juga karena perubahan jadi Teddy ya gitu ngasih biasa. Gelamnya juga bukan gelam bagus, parfumnya juga bukan parfum yang mahal, murah. Tapi ternyata ketika si Teddy itu memberi perhatian kepada Nona Thompson berubah. Wow. Dan ternyata Teddy itu bilang, kamu, you, as a teacher, seharum my mom. Jadi perubahan. Nona Thompson menyadari bahwa dia adalah utusan Kristus. Tidak seharusnya dia demikian. Kemudian menghasilkan seorang Dokter Teddy Stoller. Dan ketika dia menikah, dia minta untuk dia duduk di sebelah sebagai maminya, karena maminya sudah meninggal. Keren. Masih ada lagi nggak? Nona Thompson menghadiri pernikahan Teddy dan duduk di tempat yang seharusnya diduduki oleh ibunya. Ia layak duduk di situ sebab ia telah memberikan kepada Teddy sesuatu yang amat berharga dan tidak terlupakan. Dan kehadiran Nona Thompson telah membawa perubahan dalam hidup seorang Teddy. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan kita bukan hanya seorang guru, bukan seorang pekerja, bukan seorang atlet, bukan seorang accounting. Kita seorang utusan Tuhan yang membawa perubahan. Mari jadi agent of change. 2 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, remember, we are the ambassador for Christ. Yang kedua, ingat, sebagai ambassador for Christ, kita harus bisa membawa perubahan. Perubahan buat sekeliling kita. Baik secara kultur, secara kebudayaan. Orang yang tadinya hidup sembarangan jadi nggak hidup sembarangan, tapi juga bisa membawa orang kepada Kristus. Seperti kehadiran Kristus di muka bumi ini. Ya, membawa perubahan. As a peacemaker. Bagi seseorang yang bisa membawa orang-orang kepada Bapaknya. Itulah tugas kita as a brand ambassador for Christ. Sehingga hari ini kita tidak akan lagi berkata, Bapak, ini aku, utus dia. Bukan. This is me. Send me. Utus saya Tuhan. To be the ambassador for Christ. To God be the glory. Lalu kita. Yang percaya katakan amin.
Amin. Sama-sama katakan. Yang pertama, we are ambassador for Christ. 2, 3. We are ambassador for Christ. Yang kedua, ingat, be agent of change. Katakan, be agent of change. 2, 3. Be agent of change. Oke? Jadi agen perubahan dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di pelayanan kita, di gereja kita. Jadi agen perubahan. Saya yakin dunia akan jadi jauh lebih baik ketika kita sadar bahwa kita the ambassador for Christ. Jangan hidup seenaknya, jangan hidup sembarangan, jangan hidup semau-maunya kita, karena kita adalah brand ambassador, image dari heaven, image dari the kingdom of God. Orang lihat Yesus, lihat Kristus dari hidup kita, bahkan lihat gereja ini juga dari hidup saudara. Jangan lupa keluar dari tempat ini, maksimalkan semua kejadian-kejadian dalam hidupmu untuk bisa dipakai untuk membawa mereka berKristus. Bahwa mereka yang belum ke gereja, yang belum punya tempat untuk bertumbuh, untuk bersama-sama beribadah. Saya akan tutup dengan sebuah kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya anak rohani kerjanya cuma begini. Jangan lupa besok ke gereja. Jangan lupa besok ke gereja. Nanti minggu depan lagi, jangan lupa besok ke gereja. Jangan lupa besok ke gereja. Terus kerjanya cuma gitu aja. Sampai mungkin orang bosan dengannya. Tapi, Kotim, lewat apa yang dia lakukan, cuma begitu doang. Itu teman-temannya banyak dimenangkan dan teman-temannya jadi pada mau ke gereja. Nah sekarang teman-temannya bilang nih, saya tuh bisa ke gereja karena ada orang yang, tanda kutip dulu, menyebalkan. Karena suka gini, jangan lupa besok ke gereja, jangan lupa besok ke gereja. Tapi ujungnya, sesuatu yang menyebalkan itu tidak selalu. Hari itu mungkin menyebalkan, kita nggak pernah tahu. Mungkin hari itu, pada saat dia menerima pesan itu menyebalkan. Karena apa? Karena ada sebuah kondisi. Tapi apakah kondisinya akan selalu begitu? Enggak. Mungkin ada sebuah kondisi yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia mengambil keputusan untuk pergi ke gereja. Akhirnya dibawa, malah melayani sama-sama. Wow, hanya karena itu, message singkat. Jangan lupa ke gereja, jangan lupa ikat Tuhan. Ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya doakan. Hei, udah lama gak ketemu. Apa nih, mau closing ya? Nawarin asuransi ya? Enggak, saya mau menawarkan asuransi kekekalan. Pak Oci, kerjanya apa? Saya properti. Properti, saya nggak pernah ada jualan properti. Nah, saya buat propertinya di surga. Di rumah udah, di bumi ada ya? Ah, di surga udah punya belum? Kafling di surga, belum punya kan? Nah, saya, ini jualan saya, nggak usah dibayar saya. Tapi kalau belum, mari punya kafling di surga. Ya, belum punya kan? Nah, pakai kesempatan. Suatu hari nanti akan ada orang ketika berjumpa dengan Bapak di surga, dia akan bilang begini, ini kalau nggak ada orang ini Pak, ini kalau nggak ada orang ini Bapak, saya nggak mungkin ada di sini. Itu sebab saya akan berterima kasih sekali karena lewat hidupmu, aku ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapak di surga. Oke? Be the ambassador for Christ and be an agent of change. Saya selesai. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami dalam kehidupan kami, dalam hari-hari dalam hidup kami, ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami di keluarga, ketika kami di perjalanan, ketika kami di kampus, ketika kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak. Bicara buat kami, ingatkan kami Roh Kudus bahwa kami adalah the ambassador for Christ. And we are the agent of change. Kami berdoa, apapun kondisinya, bahwa kami bisa melihat bahwa kami diutus untuk membawa perubahan. Kami diutus untuk menjadi display, untuk menjadi image dari Kristus di muka bumi ini. Supaya dimanapun kami berada, kami bisa menjadi image yang keren. Sehingga Yesus dimuliakan, Bapa diuntungkan, kerajaan-Mu dimuliakan.
Mari Bapa bekerja buat kami. Mari Roh Kudus ingatkan kami terus, karena kami manusia yang sering kali lupa. Setelah kau mendengar firman Tuhan, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil keputusan? Yes Lord, terima kasih buat pesan keluar di tempat ini. We are the ambassador for Christ. We are the messenger of God. We are the agent of change. Saudara mau merespon firman Tuhan, taruh tangan di dada, kita berdoa sama-sama. Bapa, ampuni kalau kami seringkali lupa bahwa ini adalah identitas kami ketika kami ada di muka bumi ini, ketika kami lahir di muka bumi ini. Bukan cuma sebagai anak Allah, bukan cuma sebagai prajurit Allah, tapi kami ingat bahwa kami adalah utusan Kristus. We are the ambassador for Christ. We are the messenger of God. Dan tujuan kami ada di muka bumi ini, to be agent of change. Hari ini kami telah mendengar firman, kami mau merespon itu. Pakai kami dimanapun kami berada, Roh Kudus mengingatkan kami, supaya kami menjadi ambassador for Christ yang keren, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tapi Ibu Saudara, saya harus pamit juga. Kenapa? Karena di tempat saya ada pembicara tamu, jadi saya harus menemani tamu tersebut. Kalau nggak ada tamu, saya nggak mungkin kesini, karena saya yang bicara. Jadi tidak bisa bersekutu bersama-sama. Next time, ya. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Blim. Terhormat sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Silakan. Terima kasih buat Pendeta Yosi yang sudah melayani firman yang sungguh memberkati kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus. Biarlah firman ini boleh termeterai di dalam hati dan kehidupan kita semua. Pada minggu depan kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-7. Jadi kita pindah ke sini tahun 2005 pada saat itu masih rayon dari Giamal Air, tapi pada tahun 2015 kita didewasakan menjadi dewasa, dan ini ulang tahun yang ke-7. Kita boleh mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan. Kebetulan hari ini beberapa di antara kita tidak bisa hadir. Kita mendoakan mereka oleh karena mereka ada pelayanan di Jawa Tengah, termasuk Ibu Esther dan beberapa saudara ibu-ibu yang lain yang harus pelayanan di Jawa Tengah, di Wates. Kiranya pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta pelayan boleh maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hamba. Biarlah kami dengan pertolongan Roh Kudus boleh menerima, memahami, dan boleh mengingat pesan firman itu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sambil di pujian. Ini tugas kami, beri kemuliaan
Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini di dalam doa. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami boleh mengenali identitas kami di dalam dunia ini sebagai duta-duta Kristus. Oleh karena hidup kami menjadi berarti pada saat kami meninggalkan dunia yang fana ini, apabila kami boleh menjadi duta-duta daripada Kristus. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam pelayanan dimanapun beliau melayani, menjadi alat bagi kemuliaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi beberapa rekan, baik Ibu Esther dan teman-teman yang melayani di Wates, Jawa Tengah pada beberapa hari ini. Kiranya Tuhan memakai pelayanan mereka, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Dan Tuhan pimpin pada saat nanti malam mereka kembali ke Bandung. Tuhan sertai, pimpin, tibakan dengan selamat di Bandung. Tuhan, terima kasih juga buat pelayanan tim pemuji, pemain musik yang Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka, dan biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan mereka. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerja Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh mengucap syukur kalau minggu depan kami akan memperingati HUT yang ke-7 daripada gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan memimpin acara pada minggu depan. Biarlah kami boleh mengucap syukur, kami boleh berterima kasih penyertaan Tuhan bagi gereja di tempat ini selama 7 tahun, dan selama gereja ini mulai dirintis pada tahun 2005. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan kami pada saat minggu depan, hari-hari di dalam minggu-minggu ini kami boleh bekerja, berusaha, ataupun studi dimanapun kami berada. Jadikan kami sebagai utusan-utusan Kristus, membawa nama Tuhan di tempat kami berada. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin.
Tuhan memberkati. Sampai bertemu dengan ibadah yang lebih dahsyat lagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.